Kita beralih ke topik lainnya, Saudara. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di hadapan puluhan ribu penonton, Indonesia harus menang demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Laga melawan Vietnam nanti malam jadi pertandingan penting bagi Indonesia karena saat ini timnas berada di dasar klasemen usai kalah dari Irak dan ditahan imbang Filipina. Bermain di kandang jadi keuntungan Indonesia meraih kemenangan melawan Vietnam. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong optimistis bisa memberikan kemenangan bagi Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kendati beberapa pemain andalan mengalami cedera. Indonesia ditargetkan menang melawan Vietnam nanti malam. 반갑습니다. 내일 베트남전은 잘 준비하고 있고요. 몇몇 선수들이 부상으로 못 왔지만 그래도 기존에 있는 선수들이 잘해줄 것이라고 믿고 우리 나름대로 최선을 다해서 지금 준비하고 있습니다. Sementara kubu Vietnam yakin dapat mencuri poin penuh saat bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta melawan Indonesia. Pelatih Vietnam bilang kemenangan melawan Indonesia bisa menjaga asa bagi Vietnam melaju ke babak selanjutnya. It's clear that the match tomorrow is also a big challenge for Vietnam. That's why we need to make a strong performance for tomorrow. And that's what we expect a strong match in front of a large crowd. But I think we are ready. We are ready from our preparation. And also we are ready in terms of our football philosophy. Salah satu pemain timnas yang dinantikan laga debutnya lawan Vietnam malam ini adalah penampilan bek yang baru saja dinaturalisasi akhir tahun 2023, Jay Ijes. Bek yang bermain di Serie B Italia bersama klub Venezia ini digadang-gadang mampu menambal kekosongan lini belakang timnas yang ditinggalkan Jody Amat dan Elkan Bagot karena cedera. Pemain berusia 23 tahun ini sudah mulai tampak bergabung bersama pemain timnas jelang laga lawan Vietnam. Setelah resmi dinaturalisasi, Jay Ijes mengaku ingin banyak membantu Indonesia dalam kemajuan sepak bola. Good competition, and what I said, I know some players that play here or have played here. So I hear a lot of good things, but I also know compared to the Europe standards that I think Indonesian football can also make some steps, and yeah, I hope to be a part of that and maybe I can help in some way. Jay Ijes diproyeksikan akan tampil perdana menghadapi Vietnam nanti malam dengan formasi 3-4-3. Lini belakang timnas diprediksi akan diisi Jay Ijes bersama pemain asal Persija Jakarta, Rizky Ridho, dan pemain yang baru bergabung dengan klub asal Jepang, Cerezo Osaka, Justin Hubner. Dalam 5 laga terakhir pertemuan Indonesia dengan Vietnam di berbagai ajang, Indonesia hanya mampu meraih kemenangan saat Piala Asia di Qatar pada Januari lalu dengan skor 1-0. Sisanya Indonesia kalah 2 kali dan imbang 2 kali. Dan data rangkuman 5 laga terakhir Indonesia versus Vietnam bisa Anda lihat di layar kaca, Saudara. Kami ajak Anda untuk melihat keadaan terbaru jelang pertandingan laga Timnas Indonesia melawan Vietnam. Sejak sore hari, penonton mulai berdatangan di area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sekelompok pendukung atau supporter memadati jalan masuk menuju stadion. Mereka bersemangat menggunakan berbagai aksesoris serba merah putih untuk mendukung Timnas Indonesia melawan Vietnam malam ini. Petugas kepolisian juga sudah bersiaga menjaga pintu masuk Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan akan berlangsung pada pukul 20.30 malam ini.
Kita akan bahas soal peluang timnas Indonesia yang berupaya mengejar kemenangan melawan Vietnam. Bersama kami sudah bergabung saat ini lewat sambungan dalam jaringan pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Bung Kus, selamat sore, apa kabar Bung? Selamat sore, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Di papan kualifikasi posisi kita di urutan terakhir dengan lawan kita berikutnya Vietnam. Ada asa untuk bisa mengejar poin atau tidak menurut Anda? Iya, ini memang situasi yang tidak mudah bagi kita karena kita baru meraih 1 poin, sementara peluang untuk menjadi pendamping Irak ke fase berikutnya itu kalau kita ada di peringkat kedua. Nah, dalam sistem di mana pertandingan digelar dengan home and away, maka pertandingan home harus betul-betul kita manfaatkan untuk mendulang poin ya. Tidak hanya melawan Vietnam, tapi juga melawan Filipina dan tentunya nanti melawan Irak. Kita harus optimis bahwa 3 pertandingan home itu harus bisa berakhir dengan 9 poin bagi timnas. Dengan cara itulah kita punya peluang untuk bersaing dengan Vietnam dan Irak lolos ke fase berikutnya. Tapi dengan catatan kita pernah kalah melawan Irak, poinnya 0-5 waktu itu. Kita imbang posisi melawan Filipina 1-1. Ada catatan mungkin untuk analisis pertandingan berikutnya? Iya, sebetulnya waktu lawan Irak, sebetulnya sampai menit ke-60-an itu pertandingan berjalan cukup imbang ya. Kita baru agak kesulitan tuh di 30 menit terakhir karena banyak faktor ya. Waktu itu kondisi lapangan, kondisi cuaca, dan materi pemain yang kita punya kan tidak selengkap sekarang. Sebetulnya melawan Irak di awal pertandingan kita mampu mengimbangi. Jadi kalau saya sih menganggap bahwa Irak memang levelnya sudah di Asia ya. Kita masih mencoba beranjak menembus Asia. Tapi kita memiliki modal materi pemain yang saat ini lebih baik dibanding pertandingan sebelumnya ketika kita melawat ke Irak. Jadi optimisme tetap harus dibangun ketika kita menghadapi Irak maupun terutama ketika kita menghadapi Vietnam kali ini. Ini titik menurut saya stepping stone-nya sebelum menghadapi Irak nanti kita harus bisa tampil baik ketika bermain di kandang melawan Vietnam. Dan dengan modal kita pernah menang Piala Asia di Qatar waktu itu sudah jadi modal kuat untuk bisa menembus pertandingan pada malam hari ini. Iya, kan dalam 5 laga terakhir itulah satu-satunya kemenangan yang kita raih ketika berhadapan dengan Vietnam ya. Indonesia lawan Vietnam ini kan kalau dalam sejarah itu lebih banyak imbang daripada kemenangan bagi kedua tim ya. Indonesia cuma menang 8 kali, Vietnam 9 kali, 11 lainnya berakhir imbang. Ya. Jadi kemenangan terakhir itu harus jadi semacam tambahan atau suntikan moral untuk menghadapi Vietnam kali ini dengan lebih percaya diri. Ditambah lagi juga ada beberapa pemain naturalisasi yang baru ikut latihan dan ditambah lagi ada nama Jai Izes di sini. Sejauh mana kemudian Anda memproyeksi perannya nanti untuk membawa Indonesia ke fase berikutnya begitu? Iya, khusus tentang Jai Ijaz, saya pikir kehadirannya saat ini timingnya tepat ya, karena pada saat bersamaan Indonesia tidak bisa memanfaatkan Elkan Bagot maupun Jordi Amat yang kondisinya tidak prima. Karena itu saya pikir kehadiran dia akan sangat membantu. Lini belakang meskipun tidak selengkap kalau ada misalnya Jordi Amat, tentu sekarang menjadi minimal tidak lebih lemah ya. Jai Ijaz ini kemampuannya tidak kalah dengan Jordi Amat. Dia bisa bermain dalam formasi 3 di lini belakang bersama dengan entah itu Sandy Walsh, entah itu dengan Rizky Ridho, atau Justin Hubner juga bisa didorong ke belakang. Biasanya kan Hubner biasa bermain di lini tengah ya, tapi di laga melawan Vietnam saya pikir tidak mustahil juga dia menjadi opsi di lini belakang. Meskipun posisi idealnya kalau lawan Vietnam sebetulnya Justin Hubner ini di tengah, karena dia akan mampu berduel dengan gelandang-gelandang otot dari Vietnam. Proyeksinya nanti bagaimana kemudian? Karena kan kita paham ada 6 pemain yang cedera untuk pertandingan kali ini tidak bisa ikut berperan begitu. Untuk rotasi permainannya nanti bakal bagaimana menurut Anda? Iya, menurut saya Indonesia akan tetap bermain dengan formasi 3-4-3 ya. Ini pakemnya Coach Sintayong yang mungkin tidak akan diubah. 3 di belakang itu di depan Nadeo itu mungkin di kanan ada Rizky Ridho, di tengahnya ada Jai Ijaz, kemudian di kirinya mungkin ada Justin ya. Kemudian di kanan karena Asnawi tidak bermain bisa jadi yang main di sana Sandi. Tapi bisa jadi juga Sandi tetap di kanan, kemudian Rizky Ridho di kiri atau di tengah Jai Ijaz yang di kiri. Nah, di kanannya diisi oleh Yaakob Sayuri. Duet tengahnya mungkin bisa tetap Justin Hubner bersama dengan Ivar Jenner. Kemudian di kirinya ada Nathan Chuaon yang juga baru bergabung ya. Kemudian di depan kalau misalnya Yaakob bermain sebagai wingback kanan, ada Witan sebagai alternatifnya yang akan mendampingi Dimas Derajat sebagai lone striker bersama dengan Rafael Strike yang bermain agak ke kiri. Jadi kalau main 3-4-3 dengan Sandy Walsh bermain sebagai wingback kanan, maka di depan akan ada Yaakob Sayuri. Tapi kalau Sandy Walsh bermain sebagai back tengah, Yaakob Sayuri yang akan bermain sebagai wingback kanan. Di depannya ada Witan, kemudian ada Ramadan Sananta atau Dimas Derajat, di kirinya ada Rafael. Oke. Timnas kita juga sedang dalam tren positif, sementara untuk tim Vietnam malah kebalikannya begitu. Apakah ini bisa dibilang sebagai keuntungan buat kita nanti mendapatkan kemenangan malam ini?
Iya, Vietnam ini sebetulnya sedang mengalami transisi sejak mereka mendapatkan pelatih baru ya. Pak Hang Seo tidak lagi menangani tim ini. Sejak Oktober Vietnam itu main 9 kali, mereka hanya menang sekali lawan Filipina. 8 pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan. Itu kan sebetulnya situasi yang bagi seorang pelatih juga tidak akan terlalu mudah untuk membalikan tren negatif itu jadi tren positif. Nah, sementara Indonesia dalam tren yang saat ini sedang cukup baik. Ditambah kita main dengan dukungan kurang lebih 80.000 penonton di GBK, ditambah materi pemain baru yang bergabung juga cukup bagus. Saya pikir Indonesia harus bisa memanfaatkan pertandingan ini sebagai momentum untuk kembali ke jalur persaingan menuju ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia ini. Oke, optimisme harus dibangun. Pertandingannya akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Iya. Bung Kusnaidi, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore, Bung. Sama-sama. Selamat sore.